Perkenalkan, nama saya Priska Patricia Lim, SEMM. Saya merupakan dosen di Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung. Saya bergabung dengan STI Petra Bitung sejak tahun 2015. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan PDD UKTPT pada bidang pengajaran saya di mata kuliah Akuntansi Biaya 2. Akuntansi Biaya 2 merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa semester 4. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini ialah berupa ceramah, diskusi, dan student center learning yang merupakan pembelajaran interaktif dua arah. Ada 16 pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester di minggu yang ke-9 dan ujian akhir semester pada minggu yang ke-16. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ialah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep perilaku biaya, pengendalian biaya, analisa biaya volume laba, dan penggunaan informasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Sub CPMK-nya terdiri dari 1. Mengetahui dan memahami konsep perilaku biaya melalui fungsi biaya. 2. Mengetahui dan memahami sistem biaya standar dan sistem biaya taksiran. 3. Mampu melakukan analisa biaya volume laba dan menghitung titik impas. 4. Mampu menggunakan informasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kelima, mampu menggunakan informasi yang relevan dalam keputusan penentuan harga dan keputusan pemilihan produk atau desain produk. Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari yang pertama tes formatif perorangan, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan total bobot 40%, tugas kelompok yakni keaktifan dalam diskusi dan presentasi dengan bobot 30%, tugas perorangan dengan bobot 20% dan kehadiran dengan bobot 10%. Selanjutnya, saya ingin menampilkan video pembelajaran tentang bagaimana cara saya menyampaikan materi pada kelas mata kuliah Akuntansi Biaya 2, khususnya pada pertemuan yang ke-8. Selamat malam semuanya. Ya, kita ketemu lagi ya di kelas Akuntansi Biaya 2. Kabarnya baik semua? Oke. Sebelum kita mulai kelas kita malam hari ini, kita akan awali dengan doa ya, dan doa akan kita bawakan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Hari ini seperti materi yang sudah saya bagikan di Google Classroom ya, kita akan masuk ke materi yang baru, yakni tentang analisa biaya volume laba ya. Di RPS di sana sudah dijelaskan kira-kira apa yang diharapkan dari pertemuan kita ke-8 ini ya, dari metode analisa biaya volume laba ini ya. Yang pertama itu Anda harus mampu menjelaskan dan menguraikan konsep dan arti penting dari analisa biaya volume laba. Kemudian Anda harus bisa memahami dan menjelaskan cara menghitung titik impas. Kemudian yang terakhir Anda harus memahami dan menjelaskan margin of safety dan tuaian operasi ya. Oke, itu kira-kira yang diharapkan Anda bisa capai pada pertemuan kali ini untuk materi analisa biaya volume laba. Nah, sebelum itu minggu kemarin saya sudah bahas tentang full costing dan variable costing. Oke, kita mau review dulu sedikit. Apa ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara full costing dan variable costing? Tanya di sini saya akan
mencoba menjelaskan perbedaan antara full costing dan variable costing. Jadi perbedaannya itu ada 3. Yang pertama itu dari sisi catatan keuangan atas laporan laba dan rugi. Nah, itu perbedaannya kalau misalnya dia full costing itu pencatatan biaya overhead pabriknya itu akan dicatatkan setelah barangnya terjual. Sedangkan kalau misalnya dia variable costing itu akan dihitung dari sejak dia dituangkan di dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu dia dalam perhitungan harga pokok produksi. Nah, itu ada perbedaannya. Kalau misalnya di antara full costing itu dia biaya overhead pabriknya dia akan menghitung antara biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Sedangkan variable costing itu akan cuma menghitung biaya overhead variabel saja. Kemudian yang terakhir dalam perhitungan biaya per periode. Kalau biaya per periode, biaya yang timbul itu akan tidak dikaitkan dengan produksinya, tapi tetap nanti akan mengurangi laba rugi dari perusahaan. Kemudian kalau misalnya variable costing itu akan tetap dihitung dari sejak produksi barang dari suatu perusahaan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Ahmad, penjelasannya jelas sekali ya. Oke, berarti yang lain kira-kira sudah jelas? Jelas ya? Oke, berarti sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu analisa biaya, volume, dan laba. Oke, definisinya analisa biaya, volume, laba ini adalah suatu analisa yang menggambarkan bagaimana perubahan dari biaya variabel tadi, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba dari perusahaan. Analisa ini mencakup studi tentang hubungan di antara faktor-faktor berikut ini: harga jual produk, volume, biaya variabel, total biaya tetap, dan komposisi produk yang dijual. Jadi kelima faktor ini tentunya nanti sebentar akan mempengaruhi laba dari perusahaan. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah tentang konsep margin kontribusi. Apa itu margin kontribusi? Margin kontribusi itu adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Jadi bisa dikatakan bahwa margin kontribusi ini sebenarnya besaran untuk menutupi biaya tetap dan memberikan keuntungan per unit. Jadi kalau margin kontribusinya itu sanggup menutupi biaya tetap atau lebih besar dari biaya tetap, berarti perusahaan mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya. Jadi minimal supaya perusahaan tidak rugi, setidaknya margin kontribusinya itu harus sama besar dengan biaya tetap. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini contoh margin kontribusi pada sebuah perusahaan penjualan VCD dengan penjualan di 800 VCD ya. Nah, kita lihat di sini jumlah dan juga penjualan maupun biaya variabel dan margin kontribusi per unitnya juga sudah jelas semua. Jadi jumlah penjualan dikurangi biaya variabel dapat margin kontribusi dikurangi biaya tetap, kita dapat di sini keuntungannya 10 juta ya. Nah, margin kontribusi per unit Rp100.000 menunjukkan bahwa untuk setiap unit produk yang dibuat akan menyumbang margin kontribusi sebesar Rp100.000. Jadi kalau ini sampai sini ada pertanyaan, ini hanya untuk menunjukkan perhitungan margin kontribusinya. Sebentar kita akan bandingkan ya. Nah, bagaimana kalau kita memproyeksikan adanya peningkatan penjualan? Kalau tadi di 800 VCD, sekarang di penjualan 1000 VCD ya. Di penjualan 1000 VCD kita lihat ada peningkatan penjualan, ada peningkatan biaya variabel, ada peningkatan margin kontribusi, dan tentunya laba juga yang lebih besar ya dari yang tadi. Ini rumus untuk rasio margin kontribusi. Jadi margin kontribusi dapat dinyatakan dalam persentase yang kita sebut rasio margin kontribusi. Rumusnya adalah margin kontribusi dibagi penjualan. Jadi hanya sederhana sekali. Semakin tinggi rasio margin kontribusi itu semakin baik. Sebentar kita akan lihat penjelasan dan analisanya ya.
Berikut kita masuk ke break even point. Break even point atau bahasa Indonesianya kita sebut titik impas. Ya, titik impas. Nah, perhitungan break even point ini dapat dilakukan dengan dua cara, ya, atas dasar unit dan atas dasar penjualan atau sales dalam rupiah, ya. Rumusnya break even point atau titik impas adalah biaya tetap bagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, atau biaya tetap dibagi margin kontribusi, ya. Karena tadi rumus margin kontribusi apa? Penjualan dikurangi biaya variabel. Oke. Tujuan kita mencari titik impas apa sih? Ya, mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya. Titik impas berarti kita mau pendapatan kita itu bisa mengcover semua biaya yang kita keluarkan. Jadi tidak untung, tidak juga rugi, ya. Menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih oleh perusahaan. Jadi supaya kita tidak rugi, berapa sih minimal yang harus kita jual, ya? Kemudian ini juga akan mengawasi kebijakan penentuan harga dan memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Jadi kalau kita sudah jelas punya gambaran titik impas kita di berapa, kita tahu nih seberapa efektif atau seberapa efisien perusahaan kita bekerja, jauh atau dekat dari titik impas, ya. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya ada dua, ya. Yang di atas dasar unit, yang di bawah atas dasar penjualan dalam rupiah, ya. Jadi kalau kita mau hitung berapa unit penjualan supaya kita mencapai titik impas, kita pakai rumus yang di atas, yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Kalau kita mau hitung berapa total penjualan yang harus kita dapat supaya kita balik modal atau titik impas kita di berapa, biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Tadi rasio margin kontribusi sudah, ya. Tinggal dimasukkan rumusnya, kemudian kita akan dapat hasilnya, ya. Sampai di sini jelas ya kira-kira apa terlalu cepat? Bisa? Oke, saya lanjut. Ini grafiknya. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y, ya. Di sumbu X itu kuantitas, sumbu Y-nya itu adalah penjualan. Kita lihat yang pertama adalah garis pendapatan. Garis pendapatan ketika Anda tidak menjual apapun, ya, kita mulai dari 0. Semakin besar kuantitas yang Anda jual, maka penjualan pun, salesnya pun akan semakin besar. Jadi grafiknya naik dari titik 0 naik ke atas. Nah, kalau garis biaya total, ya, yang ini garis biaya total, ya garis biaya total yang ini, ya. Nah, garis biaya total ini dia mulainya bukan dari 0 tapi dari garis biaya tetap. Karena Anda mau menjual atau tidak menjual, biaya tetap itu tetap harus dikeluarkan, tetap harus dibayarkan, ya. Jadi kita mulai dari garis biaya tetap naik ke atas, semakin besar kuantitas yang kita jual, maka penjualannya juga akan mengikuti, ya. Nah, kemudian ada dua daerah yang akan timbul di sana dan satu titik. Titik impas itu terjadi ketika garis pendapatan bersinggungan dengan garis apa? Garis pendapatan bersinggungan dengan garis biaya. Jadi ketika garis pendapatan dan garis biaya itu ketemu, itu disitulah titik impasnya, ya. Kemudian akan tercipta dua daerah, kita sebut daerah laba dan daerah rugi. Mulai dari titik impas ke arah kanan atas itu masuk kita sebut laba, ya. Ini kita sebut daerah laba. Berarti di sini perusahaan menghasilkan keuntungan. Nah, kalau titik impas ke bawah, kiri bawah, itu masuk ke daerah rugi. Berarti perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau perusahaan sementara merugi karena tidak jual di titik impas, ya. Karena kan yang mau kita kejar adalah titik impasnya nih. Kalau kita titik impas kita balik modal. Kalau kita di bawah dari titik impas berarti kita rugi. Kita lebih dari titik impas berarti kita untung, ya. Nah, berikut ada istilah margin of safety. Kelebihan penjualan yang dianggarkan di atas volume penjualan impas.
Ya, margin of safety adalah kelebihan penjualan yang dianggarkan di atas volume penjualan impas, atau bisa kita katakan seberapa banyak penjualan yang boleh turun sebelum perusahaan menderita kerugian. Jadi margin of safety ini adalah daerah aman, ya. Seberapa besar sih penjualan kita boleh turun sampai kita itu nggak rugi, istilahnya begitu ya. Jadi kita harus tahu daerah aman kita itu berapa. Jadi margin of safety ini menunjukkan tingkat resiko mendapatkan kerugian jika terjadi kenaikan titik impas akibat suatu kondisi. Jadi akibat suatu kondisi titik impas itu bisa bergeser, bisa naik, bisa turun ya. Nah kalau dia naik atau turun, setidaknya kita harus tahu tingkat resiko yang kita miliki. Cara hitungnya melalui margin of safety. Ini rumus margin of safety, yaitu penjualan yang dianggarkan dikurangi break even point atau titik impas, ya. Kalau kita hitung persentasenya, persentase margin of safety sama dengan margin of safety dibagi penjualan, ya. Jadi jika perusahaan menganggarkan penjualannya 800 unit VCD, contoh yang tadi, maka margin of safety-nya adalah 200 juta dikurangi 175 juta sama dengan 25 juta. Jadi berapa besar perusahaan bisa mengalami penurunan penjualan sebelum mereka menderita kerugian adalah sebesar 25 juta. Jadi kalau sudah mengalami penurunan penjualan 30 juta berarti kita sudah melewati batas aman. Ya, jangankan 25 juta, 26 juta deh. Kelebihan 1 juta aja itu sudah melewati batas aman. Berarti perusahaan akan rugi. Jadi hanya 25 juta batas aman perusahaan penjualannya bisa turun. Ya, itu maksudnya margin of safety. Oke, di sini ada dua perusahaan perbandingan antara PT Oki dan PT Mahardika. Di sini penjualannya sama besar, ya. Kita lihat laba bersihnya juga sama besar, tetapi yang berbeda di sini dari kedua perusahaan ini adalah komposisi biaya variabel dan biaya tetapnya. Kalau PT Oki, variabel atau tetap yang lebih besar? Biaya variabelnya lebih besar ya, 450, biaya tetapnya 120. Kalau PT Mahardika kebalikannya, sama, tetap biaya variabel lebih besar, tapi dibandingkan dengan PT Oki, PT Mahardika itu biaya tetapnya jauh lebih besar. Kalau di PT Oki biaya tetapnya 120, kalau di PT Mahardika biaya tetapnya 270. Kalau kita total kedua biayanya, ya, baik PT Oki maupun PT Mahardika sebenarnya sama total biayanya, tapi komposisinya yang berbeda, ya. Nah, kita hitung titik impas. Titik impas untuk PT Oki dapatnya 120 dibagi 25%, 480. Oke, itu titik impasnya. Jadi di penjualan 480, PT Oki sudah balik modal. Untuk Mahardika kita hitung titik impasnya dapat 540, berarti di 540 juta PT Mahardika sudah balik modal, ya. Nah, jadi lebih tinggian mana nih, PT Oki atau PT Mahardika titik impasnya? PT Mahardika. PT Mahardika lebih tinggi, kenapa? Karena resikonya itu lebih besar, biaya tetapnya lebih besar, ya, 270, lebih tinggi dari PT Oki. Lanjut ke margin pengamanan atau margin of safety, ya. Penjualan dikurangi break even point. Untuk PT Oki kita dapat 120, di PT Mahardika kita dapatnya 60 juta. Nah, kalau di PT Oki batas amannya itu jauh ya, besar ya, 120 juta. Jadi PT Oki itu bisa mengalami penurunan sebesar 120 juta. Itu masih aman buat mereka. Ya, mereka tidak mengalami kerugian. Tapi kalau PT Mahardika tidak begitu. Mereka hanya setengah dari PT Oki. Hanya boleh turun 60 juta penjualannya. Tidak boleh lebih dari itu. Penyebabnya masih sama, karena tingkat resikonya lebih tinggi, biaya tetapnya jauh lebih besar, ya. Berikutnya adalah persentase margin of safety. Sama aja, kita tinggal masukkan ke rumus persentase margin of safety, ya. Jadi kalau PT Oki
margin of safety-nya 20%, PT Mahardika 10%. Jadi lebih kecil PT Mahardika. Penjelasannya sama, ya. Oke, kita masuk ke yang terakhir, ini tentang tuasan operasi, ya. Nah, tuasan operasi ini adalah tingkat pengeluaran biaya tetap di dalam sebuah perusahaan. Tingkat pengeluaran biaya tetap, ya. Jadi bagi akuntan manajemen, tuasan operasi ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kenaikan laba manakala volume penjualannya berubah. Oke, jadi tuasan operasi ini kita juga masih berbicara mengenai tingkat resiko dari perusahaan sebenarnya. Oke, untuk biaya tetap, ya. Sebentar kita akan lihat di dalam contoh supaya lebih jelas. Masih contoh PT Oki dan PT Mahardika, ya. Di sini penjualannya 400 juta masing-masing, ya. Biaya variabelnya 240 juta dan 120 juta. Kemudian biaya tetapnya kita lihat, biaya tetapnya 120 dan 240. Oke. Laba bersihnya tetap sama, ya, antara PT Oki dan PT Mahardika. Jadi Anda lihat komposisinya, ya. Anda lihat komposisinya. PT Mahardika memiliki komposisi biaya tetap lebih besar. Oke, walaupun jumlah biaya totalnya sama, tapi komposisinya berbeda. Oke. Bagaimana jika penjualan naik 10%? Apa yang akan terjadi? Kita lihat di sini. Penjualan naik 10% untuk PT Oki dan PT Mahardika. Kalau penjualan naik, biasanya biaya variabel juga akan naik, ya. Jadi penjualan naik, biaya variabel naik, biaya tetapnya tidak naik. Ya, biaya tetap itu biaya sifatnya tetap, ya. Nah, kita lihat laba bersihnya. Oke. Kalau PT Oki laba bersihnya 56 juta, PT Mahardika laba bersihnya 68 juta. Oke, kita lihat yang sebelumnya. 40 PT Oki yang sebelumnya 40 juta, kenaikan penjualan 10%, laba bersihnya naik jadi 56 juta. Berarti ada kenaikan 16 juta. PT Mahardika yang sebelumnya laba bersihnya 40 juta, ketika ada kenaikan penjualan 10% menjadi 68 juta. Berarti ada kenaikan 28 juta. Jauh lebih besar Mahardika naiknya, ya, labanya, keuntungannya dibandingkan dengan PT Oki. Ini sama dengan semakin besar resiko, ya, high risk, high return. Semakin besar resiko, sebenarnya tingkat keuntungan atau tingkat pengembaliannya itu juga akan mengikuti resiko tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, perusahaan dengan tuasan operasi tinggi, dalam hal ini si Mahardika tadi, yaitu yang komposisi biaya tetapnya itu lebih besar, akan sangat peka terhadap perubahan laba jika terjadi peningkatan atau perubahan volume penjualan. Tadi kita lihat kedua-duanya sama, mengalami kenaikan 10%, tetapi keuntungan yang diperoleh Mahardika jauh lebih besar. Jadi PT Mahardika itu lebih sensitif atau lebih peka terhadap perubahan volume penjualan akibat tuasan operasi yang tinggi dibandingkan dengan PT Oki. Oke. Ini faktor tuasan operasi, ya. Faktor tuasan operasi adalah suatu ukuran pada tingkat penjualan tertentu. Jadi kalau tadi kita hitung tuasan operasinya, itu berapa banyak biaya tetapnya. Kalau faktor tuasan operasi itu persentasenya, ya. Seberapa besar persentase perubahan volume penjualan akan mempengaruhi laba. Jadi kita akan melihat sensitivitasnya. Jadi kalau tadi faktor tuasannya 4, 160 juta bahagi 40.000 itu 40 juta itu 4, berarti perubahan penjualannya itu 40%. Kalau PT Mahardika perubahan penjualannya itu 70%. Jadi mana yang lebih sensitif? PT Mahardika, ya. Sensitivitasnya dia lebih peka atau lebih sensitif terhadap perubahan volume penjualan. Itu bisa kita lihat kalau secara persentase 40% untuk PT Oki dan PT Mahardika 70%.
Thank you. Oke, sampai di sini jelas? Jelas ya? Oke, saya punya pertanyaan yang akan kita diskusikan. Pertanyaan saya sederhana. Pada saat melakukan analisa BEP atau break-even point, bagaimana pengaruh kenaikan atau penurunan biaya tetap terhadap titik impas? Ya. Kemudian apa sih pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan oleh? Bisa menjawab? Ya, silakan Indi. Yang menjadi jawaban saya yang pada saat melakukan analisa break-even point. Nah, di sini yang kita ketahui bersama bahwa rumus break-even point atau titik impas yaitu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Jadi, jika biaya tetapnya naik, maka titik impasnya pun akan naik. Dan apa pengaruhnya dalam pengambilan keputusan manajer? Pengaruhnya itu bukan jika biaya tetapnya naik, pengaruhnya bukan hanya pada jumlah penjualan dan harga jualnya, tetapi hal ini disebabkan karena jika biaya tetap naik, maka biaya penjualannya itu harus diimbangi dengan biaya tetap yang meningkat. Terima kasih. Oke, terima kasih Indi. Ya, ada mungkin yang mau menambahkan? Sudah pas? Ya. Jadi benar ya. Kenaikan ataupun penurunan dari biaya tetap pengaruhnya ke titik impas itu besar sekali. Kalau biaya tetapnya naik, otomatis titik impas kita juga akan naik dan sebaliknya. Ya, pengaruhnya apa? Pada saat pengambilan keputusan, itu akan mempengaruhi ke berapa banyak yang harus kita jual, kemudian berapa harga jualnya. Karena kalau biaya tetap naik, otomatis kita harus mengcover kan biayanya. Oke, jadi kalau harga jualnya yang tadi kita set di misalnya kita set di 100.000, dengan adanya kenaikan biaya tetap, otomatis 100.000 itu kemungkinan besar tidak bisa mengcover. Kita naikkan misalnya ke 110 atau 120.000 berdasarkan perhitungan kita. Ya, jadi semuanya harus dihitung lagi. Oke. Apa ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Saya akan bertanya untuk materi analisa biaya produk dan lawan. Dari pertanyaan saya, bagaimana menerapkan analisis biaya produk pada perusahaan yang menghasilkan banyak produk yang berbeda? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, kalau tadi kan kita lihat tidak ada tidak ada gambaran ya kalau misalnya perusahaannya itu menghasilkan lebih dari satu produk, kira-kira gimana ya? Pasti perhitungannya akan lebih banyak dan akan lebih ribet ya. Tapi yang pastinya pertama kita harus bisa memisahkan biayanya dulu terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa memisahkan biaya tetapnya, apakah ini biaya tetap langsung atau biaya tetap umum. Dalam artian biaya tetap langsung ini adalah biaya yang langsung bisa ditelusuri ke produknya. Kalau biaya tetap umum itu adalah biaya yang kalau tidak ada produknya atau tidak diproduksi, maka biaya tersebut akan hilang. Jadi kita harus bisa memisahkan dulu pertama kedua biaya ini ya, karena kan biayanya itu nanti akan tergabung nih. Jadi kita harus bisa memisahkan pertama terlebih dahulu, kemudian kita bisa menghitung BEP untuk masing-masing produk dulu. Jadi masing-masing produk tunggal kita hitung BEP bagi masing-masing produk tunggal sesuai dengan perhitungan rumus BEP tadi ya. Setelah kita hitung BEP-nya, baru kemudian hasil perhitungan BEP itu yang akan kita pakai untuk kita hitung total penjualannya, kemudian kita hitung berapa biaya variabelnya, dan seterusnya supaya kita bisa melihat apakah kita untung atau rugi ya dengan adanya multi produk tadi itu. Ya, sampai sini jelas untuk Yuleo? Oke, terima kasih. Sampai di sini kelas kita malam hari ini.